sekarang Kanjeng rebutan. Bahkan nggak ada bedanya dengan partai politik. Hasil masa susahnya setengah mati. Menyebar hoak dan itu. Jadi ngapunten, jadi sebenarnya kekalahan bangsa kita ini sejak dulu bukan dari orang luar Kanjeng. Dari dalam sendiri. Nggak usah khawatir. Mereka yang menggunakan NU untuk cari makan, untuk nipu umat, untuk istilahnya membuat NU ini kendaraan ambisi, mereka akan hancur. Tidak akan tinggal diam. Wali Songo, para pendiri muassis NU yang para aulia ini. Ada seorang kiai sepuh, tapi sudah almarhum. Dulu pernah saya temui waktu saya masih mahasiswa, aktivis pergerakan mahasiswa Islam ya, mengatakan bahwa dulu NU itu diisi oleh ulama-ulama yang nuntun umat. Saya khawatir nanti NU itu akan diisi oleh ulama-ulama yang nipu umat. Ngapunten nih Kanjeng. Zaman dulu itu untuk jadi imam itu saling dorong, saling tunjuk, saling apa? Sekarang Kanjeng rebutan. Bahkan nggak ada bedanya dengan partai politik. Kadang-kadang harus pakai uang. Kadang-kadang ngeri Kanjeng. Jadi kalau sudah perhelatan memilih pemimpin ulama itu sudah tidak dengan hati nurani, tidak dengan kapasitas ketokohan, tapi blok-blokan. Terus kemudian nanti yang ada adalah pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang duduk dalam struktur itu adalah orang-orang yang tersandra oleh kepentingan, yang tersandra oleh siapa yang mendanai, yang jadi bandar dan cukongnya. Dan pada akhirnya hanya akan menjadi bemper-bemper kekuasaan. Kita tidak tidak menyalahkan ulama dekat kekuasaan, wajib. Siapa yang mengingatkan? Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang bertakwa daripada di tangan orang yang fasik. Sebaik-baik kekuasaan harus di tangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, berakal, orang-orang yang punya integritas dibanding oleh orang-orang yang nun sewu, yang tidak dari golongan itu kan gitu. Ya golongan sebaliknya. Tetapi Kanjeng, kalau kemudian lebih banyak nuansa nun sewu, hubbud dunyanya, lebih banyak nuansa untuk kemudian membangun terahnya sendiri, atau kemasyhuran bagi pondoknya sendiri, atau kemudian istilahnya ya Allah untuk siapa dapat apa, wah ini rusak ini. Tapi saya yakin bahwa pendiri NU adalah para aulia, adalah para orang-orang besar dzurriyyah Nabi, orang-orang dicintai oleh Kanjeng Nabi, para sunan. Ada juga ulama sepuh yang mengatakan, kalau ini bukan ulama sepuh, ini sejarawan yang sudah almarhum, yang mengatakan bahwa saya yakin NU itu akan dijaga oleh muasisnya, dijaga oleh Wali Songo. Nggak usah khawatir. Mereka yang menggunakan NU untuk cari makan, untuk nipu umat, untuk istilahnya membuat NU ini kendaraan ambisi, mereka akan hancur. Tidak akan tinggal diam. Wali Songo, para pendiri muassis NU yang para aulia ini, jenengan paham bagaimana 10 November, ngapunten nih, Inggris pemenang perang dunia itu kalah Kanjeng di dalam perang 10 November. Kenapa kok bisa kalah dalam perang 10 November? Inggris kemudian kabur dari Indonesia dan kemudian Belandanya minta damai. Kan mereka kan kalau kalah kan minta berunding. Nanti kalau kemudian kita lengah, mereka nyerang lagi, kalah lagi, berunding lagi, ya kan, sampai agresi 1, perjanjian Renville, Linggarjati, perjanjian KMB dan seterusnya. Itu gitu. Jadi pada perang 10 November, Inggris tidak berhasil menaklukkan Indonesia. Bagaimana Nun Sewu zaman itu Mbah Hasyim membawa fatwa resolusi jihad, Kiai Abbas Buntet Cirebon menjaga langit Surabaya dari bombardir pesawat dan kapal-kapal perang Inggris yang memenuhi Selat Madura. Luar biasa kan zaman itu. Lah bagaimana kok bisa sehebat itu? Ya antara mulut dan perbuatan sama. Sesuai. Perjuangannya dari hatinya karena kecintaannya pada Allah, pada Rasulullah, pada agama Allah, pada hubbul waton minal iman. Tapi sekarang Nun Sewu ngapunten nih. Bagaimana petinggi-petinggi kita hanya untuk diajak bicara jujur meluruskan nasab Nabi langsung main tuduh, main framing, diajak untuk basul masalah susahnya setengah mati, menyebar hoak dan itu. Jadi ngapunten, jadi sebenarnya kekalahan bangsa ini
bangsa kita ini sejak dulu bukan dari orang luar kan. Dari dalam sendiri, dari kegoblokan, dari kejumutan, dari kekurangan ajaran, dari mental terjajahnya, mental ingin jadi ndoro bagi pribumi yang lain. Ini adalah sumber kehancuran di dalam dan mudah diadu domba. Sementara mereka ini cuma berapa? Kalau nun sewu ngaputin contohnya, kalau lumbung-lumbung padinya pasukan Mataram Sultan Agung tidak dibakar oleh pengkhianat bangsa, Belanda akan terusir selamanya dari negeri ini kan. Kalau tidak waktu itu Pangeran Diponegoro tidak dikhianati dari dalam, ya, maka Belanda yang sudah bangkrut, pecah Belgia, Luxembourg dan seterusnya, perang Jawa sudah jatuh, itu akan terusir selama dari Nusantara. Tetapi pengkhianat bangsa dari dalam ini loh, yang mengkhianati, menggerogoti perjuangan dari dalam ini. Dan Kanjeng, kalau pada saatnya nanti kita bernarasi, kita harus bersikap tegas, maka nun sewu, karena itu kakaknya Pandawa, tapi karena dia berpihak di pihak kebatilan, mau nggak mau kita harus tegas. Nggak bisa, karena ini sudah bicaranya kepentingan. Mereka yang bicara dengan hati nurani demi nusa dan bangsa, demi anti penindasan, demi meluruskan nasab Nabi, demi mensucikan Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Fatimah. Karena kalau mengakui bahwa nun sewu haplogrup YDNA dari turunan Nabi Garusus laki-laki itu tidak hanya J1, tetapi G, R, O dan lain-lain, maka menuduh Sayyidatuna Fatimah itu berzina dengan banyak laki-laki. Sampai segitunya. Karena apa? Karena kromosom Y ini diturunkan dari bapak, kakek laki-laki, buyut laki-laki, terus kalau ngangkut turunan laki-laki ya hingga Imam Ali harus sama, harus terdeteksi kromosom Y-nya. Kan ini sangat stabil. Lah ini kromosomnya Arab aja bukan, ngangkut turunan lurus laki-laki ke Imam Ali. Ini kan berarti kan menuduh bahwa Sayyidatuna Fatimah berzina. Bayangkan dosanya seperti apa. Mal'un. Mereka mengkafir nerakanya. Moga-moga bukan kholidina fiha abada. Naudzubillah. Percuma ilmu dan amalnya, percuma yang katanya wah alim atau apa surbanan. Ternyata apa perbuatan mereka? Tidak ada mencerdaskan umat. Ada mereka rajin ngajar ngaji, ya kan, anak-anak di suro-suro kecil, tidak diundang, diundang tidak dibayar. Kemudian ke pelosok-pelosok itu ada seperti kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara. Kalau tidak amplopnya besar, kalau tidak mereka itu aduh. Kanjeng, saya ngomong begini takut dosa, tapi ini terjadi nyata. Maka mau nggak kita harus bernarasi tegas. Siapa lagi?